Kemudian Nabi melanjutkan, Rasul bersabda, sesungguhnya orang kafir, dalam riwayat yang lain, orang yang fajir, orang yang jahat, apabila dia akan berpisah dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, maka akan turun dari langit malaikat yang kasar, lagi seram, dengan wajah yang berwarna hitam. Kalau tadi orang mukmin wajahnya putih, bidul wujuh. Kalau ini warnanya hitam. Artinya malaikat yang berwarna hitam, wajahnya dengan membawa kain bulu yang kasar, terbuat dari api. Mereka duduk dekatnya, dekat orang kafir ini atau orang yang jahat ini, dalam jarak sejauh pandangan mata. Kemudian malakul maut mendatanginya hingga duduk dekat kepalanya. Selanjutnya malaikat berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Rasulullah SAW bersabda, maka ruh yang ada dalam jasadnya berpisah dengan dicabut seperti dicabutnya tusukan daging yang banyak geriginya. Sakitnya luar biasa. Dari bulu-bulu yang basah, bersamaan dengan itu maka terputus pula urat dan saraf-sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya, juga setiap malaikat yang ada di langit, dan ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan melalui mereka. Setelah itu malaikat maut mengambilnya. Dan ini waktu mengambil ini dipukul ini. Mayat ini dipukul. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alal haqq ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Kalau engkau melihat orang-orang zalim dalam sakaratul maut, malaikat membuka tangan mereka, mengatakan dengan keras, keluarkan jiwa kamu, keluarkan roh kamu, hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang hina, dengan sebab kalian berkata sama Allah dengan tidak benar dan kalian sombong dari ayat Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan ingatlah, seandainya engkau melihat orang-orang kafir diwafatkan oleh malaikat, dipukul oleh malaikat itu. Jadi malaikat yang ada di sekitar itu memukul wajahnya, dipukul belakangnya, rasakan adab yang membakar buat kamu. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 27, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Bagaimana apabila diwafatkan mereka oleh malaikat, malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka. Jadi orang-orang kafir dan juga orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang zalim dipukul oleh malaikat. Orang yang sekitarnya, keluarganya tidak dengar, tapi melihat. Artinya melihat kondisi si mayat itu dalam kondisi yang tidak baik, tersiksa dia. Gitu. Dan itu orang-orang kafir itu ketika mati itu teriak-teriak, luar biasa teriak-teriaknya, sakit. Orang-orang yang jahat juga demikian, orang yang zalim demikian. Jadi dicabut dengan keras, dipukul oleh malaikat, dan orang sekitarnya enggak melihat malaikat memukul mereka, dengan keras dipukul. Kemudian dicabut oleh malaikat maut. Jadi nama yang benar malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malakul maut, sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi. Enggak ada malaikat Israel, itu enggak ada. Enggak ada, itu bukan dari hadis Nabi. Yang benar yaitu malakul maut, yang mencabut nyawa itu malakul maut. Kemudian setelah itu, setelah dicabut nyawanya, rohnya itu seperti cabutan tusukan daging yang banyak geriginya dari bulu-bulu yang basah. Terputus urat-uratnya dan sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya. Juga setiap malaikat yang ada di langit, ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan oleh mereka. Setelah itu malakul maut mengambilnya, dan jika sudah mengambilnya maka mereka tidak akan membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata pun, hingga mereka menempatkannya dalam kain yang kasar tersebut yang terbuat dari api.
Darinya keluar bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang terdapat di muka bumi ini. Sesudah itu mereka membawanya naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu bertanya, ruh siapa yang sangat buruk ini? Mereka pun menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan di dunia ini. Hingga akhirnya sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta agar dibukakan pintu untuknya, tetapi tidak akan dibukakan pintunya untuknya. Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka juga tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkin gak onta masuk ke lubang jarum? Gak mungkin, mustahil. Maka begitu juga orang kafir gak mungkin masuk ke surga. Tidak mungkin, mustahil. Demikian juga orang-orang yang jahat. Demikian. Arti mereka gak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Gak mungkin onta masuk ke lubang jarum. Arti mereka juga gak mungkin untuk masuk ke dalam surga. Gak mungkin. Maka Allah SWT berfirman, tuliskan kitabnya di sijin. Apa sijin itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, di lapisan tanah yang paling bawah. Setelah dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena sungguhnya aku menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakannya dari tanah, kepadanya aku akan mengembalikannya, dan darinya pula aku mengeluarkannya pada kesempatan yang lain. Kemudian ruhnya dilemparkan dari langit. Kalau yang mukmin dibawa oleh malaikat, kalau ini dilemparkan dari langit, dilemparkan sekali lemparan sampai ke jasadnya. Dan Allah sebutkan, wa may yusyrik billahi fakannama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang berbuat syirik mempersekutukan Allah dengan barang siapa yang berbuat syirik yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ruhnya itu seolah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Beliau SAW bersabda, sungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi oleh dua malaikat yang kasar lagi keras, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya pun menggertaknya, lalu menundukkannya seraya berkata, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dia jawab, aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu tentang siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Tanya kedua malaikat. Kemudian dia dikatakan Muhammad. Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan demikian. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Selanjutnya ada penyeru yang bersudah langit, dia itu bohong. Oleh karena itu hamparkanlah untuknya alas dari neraka, hamparan dari neraka. Bukakan juga baginya pintu menuju neraka. Maka datangkanlah untuknya api dan panasnya neraka. Disempitkan pula baginya kuburannya sehingga semua tulang-tulangnya remuk. Setelah itu didatangi, dalam sebuah riwayat disebutkan untuknya seorang yang berwajah sangat buruk, berpakaian jelek, lagi berbau busuk. Orang itu berkata, terimalah berita yang akan membuatmu sengsara. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Dia berkata, kamu sendiri semoga Allah memberimu berita keburukan. Siapa kamu ini? Wajahmu seperti orang yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk, amal-amal jelekmu, perbuatan-perbuatan jelekmu yang kamu lakukan di dunia ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui melainkan engkau benar-benar sangat lambat mentaati Allah. Tapi justru kamu cepat durhaka berbuat maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalas keburukan kepadamu. Kemudian ditetapkan baginya kebutaan, buta, tuli dan bisu. Sementara di tangannya terdapat sebatang besi. Artinya tetapkan baginya kebutaan, keturunan bisuan. Kemudian malaikat itu
membawa sebatang besi yang kalau besi ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Ketika orang ini nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan besi itu, hancur dia seperti debu. Dihidupkan lagi oleh Allah. Ditanya lagi nggak bisa menjawab, dipukul lagi, dan terus seperti itu, disiksa dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Ini yang dikatakan adzabul qabr. Maka malaikat memukulnya sekali pukulan hingga dia benar-benar menjadi debu. Setelah itu Allah mengembalikannya seperti semula. Selanjutnya dipukul lagi, pukulan hingga dia berteriak yang keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Yang tidak mendengar, jin dan manusia. Binatang mendengar. Makanya ada di zaman Nabi, ketika Nabi masuk ke kebun Bani Najjar, ontaknya itu teriak-teriak, artinya keras gitu suaranya, ontak itu mengamuk. Kata Nabi, siapa yang dikuburkan di sini? Orang-orang yang mati zaman jahiliyah, orang-orang kafir. Jadi disiksa oleh Allah Taala. Jadi binatang itu tahu siksaannya orang dikubur itu. Sesudah itu dibukakan baginya pintu neraka, dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Maka dia berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau adakan kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Abu Daud Thalisi, Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Imam Ahmad meriwayatkan panjang sekali, lengkap, tapi ada yang meriwayatkan dengan ringkas seperti Abu Daud dan yang lainnya. Imam Nasai juga meriwayatkan dengan ringkas, begitu juga Ibnu Majah. Dan hadis ini kata Imam Hakim sahih menurut syarat Syaikhan.